saya gini ya. Jadi untuk bicara nembus link itu serahkan ke saya lah. Tapi ada langkah-langkah penting yang menurut saya jangan menafikan apalagi menyepelekan. Apa? Gerigah semangat kesadaran bersama. Sekali lagi gerigah semangat kesadaran bersama dari seluruh lapisan masyarakat, elemen masyarakat untuk kemudian menjadi yakin, seyakin-yakinnya bahwa Habib Baklawi itu memang satu, tidak pantas ajarannya ada di Indonesia. Yang kedua, klaim mereka mengaku sebagai cucu Nabi itu sudah batal permanen. Ini poin terpenting. Poin terpenting, maka saya berharap kepada teman-teman, tanpa bermaksud saya mengenyampingkan dari pihak manapun, silahkan panjenengan untuk mengeksplor kata-kata, menyampaikan narasi ke bidang, ke basic keahlian masing-masing. Tapi catatan pentingnya adalah mari kita bersama menyadarkan umat bahwa betapa bahayanya doktrin, ajaran, perilaku, ucapan dari Baklawi. Ini sangat penting. Itu aja. Kejadian 23 Juli tahun 2025 di Pemalang, jelas Pemalang berdarah. Kalau saya nggak mau banyak diskusi, poin pentingnya adalah penyebab kejadian itu satu orang. Penyebab kejadian, tragedi, bentrok fisik, sampai ada korban puluhan manusia loh. Puluhan manusia, entah dari pihak manapun, itu penyebabnya hanya satu orang. Rizik Syihab, Om Rizik Syihab. Solusinya, manakala Indonesia, pemerintahan dalam hal ini nggak ingin melihat terulang kejadian sebagaimana Pemalang, solusinya tangkap Rizik, jebloskan ke penjara. Terima kasih. Bang Wali TikTok mau nanya, di Saya Pemalang sambung sedikit ya narasinya Pak Yai TikTok ya, Wali TikTok. Tidak cukup hanya menangkap Rizik Syihab ya. Harusnya setiap Pemda setempat, aparat kepolisian maupun Pemda setempat, jangan lagi mengundang Habib untuk manggung di setiap panggung. Karena ini sudah penolakan masyarakat, ini sudah dahsyat. Jadi kalau tidak ingin adanya pertumpahan darah, jangan lagi memberikan izin untuk para Habib-Habib itu manggung. Karena itu bukan majelis pengajian. Meskipun berkedok sholawatan, tapi isinya untuk mempengaruhi orang, untuk memprovokasi orang, untuk mencari pengikut agar bisa mereka provokasi. Jadi tidak cukup hanya penangkapan Rizik Syihab. Penangkapan Rizik Syihab itu harus, wajib, dan segera. Selain itu menolak segala panggung-panggung yang menghadirkan kaum Baklawi. Sekian, silakan dilanjut. betul intinya itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi para kiai, para bunda. Ini mana yang ngomong? Ya, semoga saudara kita banyak yang tersadarkan, itu aja. Monggo dilanjut. Oh, saya nggak bisa banyak-banyak, Bun. Biar yang lebih dewasa saja yang menjelaskan. Karena kalau saya yang menjelaskan masih kurang pantas gitu. Karena saya ini masih anak di bawah umur gitu. Ya, saya izin nyimak aja. Ya kan punya narasi dikit-dikit toh. Nggak cuma nyimak.
Silakan Bang Wali dilanjut. TikTok. Enggak, aku mau nanya sama Bang Wali TikTok lah. Kemarin di Pemalang itu terus aparatnya gimana ini mengurusinya mereka itu berhenti Ya, atau kita berlanjut ya? untuk bicara penanganan yang jelas aparat itu manusia. Kita sebagai warga yang baik jangan menuduh atau kemudian memberikan justifikasi jelek lah. Biarkan aparat untuk melakukan langkah-langkah yang menjadi tupoksinya untuk meneliti, menelisik, mengungkap fakta-fakta, meliputi tokoh-tokoh yang memang ada di tempat, mulai dari panitia penyelenggara yakni si Hasan, kemudian Toga dan Toma, tokoh agama dan tokoh ormas atau tokoh masyarakat yang ada di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, dan juga saksi-saksi dari warga setempat atas peristiwa di malam 23 Juli 2025. Saya pun lagi berharap agar para remaja, para kaum muda di sana untuk bersuara sebenarnya apa yang terjadi malam itu. Ini poin pertama. Yang kedua, kemudian kita juga tetap masih berharap agar aparat kepolisian mengungkap dan kemudian mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Saya tidak akan fokus terkait korban karena dari dua sisi yang berkonfrontasi semuanya ada korban. Jumlahnya berapa juga saya nggak mau ngitung karena saya nggak mau ngitung korban. Saya lebih suka ngitung keuntungan atau ngitung bati. Yang terpenting harapan saya ke depan ya ungkap, usut tuntas sampai ke akarnya, dan kemudian sebagai pertanggungjawaban atas peristiwa yang sudah terjadi di tanggal 23 Juli 2025 di Pegundan, Petarukan, Pemalang, pertanggungjawabannya cuma satu: tangkap Rizik Syihab, adili dan jebloskan ke penjara. Karena yang terluka baik ringan maupun berat semua adalah imbas dari kehadiran Om Rizik Syihab. Saya yakin seyakin-yakinnya, hakul yakin, ainul yakin, kalaulah Rizik Syihab dan kroninya dan gerombolannya tidak melakukan aksi dan bahkan tantangan, peristiwa 23 Juli tidak akan terjadi. Kembali lagi solusinya, kejar, ungkap, usut tuntas, tangkap Rizik Syihab, jebloskan ke penjara. Kecuali pemerintahan Indonesia dan juga para ulama, baik dari Kementerian Agama, MUI, PBNU, Muhammadiyah, dan semua tokoh-tokoh bangsa mau atau berkeinginan akan ada tragedi selanjutnya. Oleh karena itu, ketika aparatur pemerintahan dan para tokoh agama, tokoh masyarakat tidak ingin terjadinya sebagaimana yang kemarin di tanggal 23 Juli, maka solusinya penjarakan Om Rizik Syihab. Selesai. Ini kalau masih ada lagi mengadakan acara kayak kemarin, mendatangkan Babilawi atau si Imam Jumbo, ini nanti akan ada lebih besar lagi. Kemarin itu kayak permulaan. Kalau ada lagi ini akan lebih besar lagi loh dampaknya. Kayak monggo, aku cuman gitu aja. Lebih beringat Ya, ini nanti. betul juga ya. Kalau Rizik Syihab itu tidak ditangkap, dia akan membuat provokasi lagi yang lebih besar, sehingga nanti korbannya lebih banyak lagi.
dia kemarin itu kejadian kemarin itu masih belum puas karena korbannya sedikit. Dia itu kepingin itu kalau bisa yang mati itu ratusan atau ribuan orang. Makanya kalau tidak ditangkap itu sangat bahaya. Ya harus ditangkap itu Rizik itu. Karena dia kejadian kemarin itu bagi dia belum puas karena korbannya sedikit. Jadi dia ingin juga kalau bisa nanti dia ciptakan ya kejadian yang bisa membawa korban ratusan orang atau bahkan ribuan orang yang meninggal. Jadi tanpa kecuali si Rizik sendiri loh Bang yo. Tanpa kecuali si Rizik sendiri. Nanti kalau ada iya. Oh enggak, Riziknya dia sudah ancang-ancang untuk menyelamatkan diri. Begitu. di golongannya jadi yang dikorbankan ini yang dibawa pribumi ini yang dikorbankan, Riziknya kan dikawal. Nggak mungkin bisa nembus sampai Riziknya sendiri. Jadi yang dikorbankan ini rakyat, umat, pribumi. Coba lihat aja, mana ada itu panggung-panggungnya Habib Rizik itu yang hadir Pak Alawi. Tidak ada yang hadir Pak Alawi di bawah. Yang di bawah itu semua pribumi semua itu. Ya, jadi kita berharap aparat pemerintah, aparat keamanan, kepolisian segera menangkap Rizik Syihab. Silakan dilanjut. Di golongannya PWI atau apalah golongannya intinya yang berseberangan sama itu, kalau mau pengen korban lebih lagi itu juga ikut sekalian di situ. Host, saya izin turun dulu ya, ini ada tamu ya. Siap. Para kiai dan bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ini udah pada munger semua loh. Tahu munger nggak bahasa Jawa? Ya kalau aku jadi Muhibin ya nggak mau, harusnya dia yang maju paling depan dong. Ya nggak gitulah Bunda, kalau nggak gitu nanti nggak masuk surga dong. Ya masuk surga bareng dong, kan katanya dia cucu Nabi ya, berarti nanti dia yang mintain syafaat di sana. Kalau nggak ada dianya gimana mintain syafaat? Sebenarnya ya yang bertanggung jawab sepenuhnya itu kan dari pihak aparat kepolisian ya. Sebenarnya tahu kalau bakalan ada terjadi gesekan itu sudah tahu Bu. Kalau nggak tahu anggap bodoh lah, tahu. Aku ini orang awam ya, tahu. Tahu lah. Gitu loh. Berarti sudah siap-siaga lah ini. Oh nanti kalau ada begini kan udah sajam-sajam udah disiapkan dulu kan, ya kan? Buktinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dari FPI ini prihatin atas kejadian tanggal 23 di Pemalang. Seharusnya yang bertanggung jawab ini adalah panitia. Betul, yang mengundang Rizik Syihab. Memang sengaja kok. Sudah tahu Rizik Syihab itu teroris. Sudah tahu FPI itu ormas terlarang, kok masih dibiarkan oleh aparat-aparat ini. Ini aparat juga terlibat ini. Makanya kan itu sudah jelas sih. Tanggung jawab. FPI ini ormas terlarang, kok dibiarkan mengawal. Betul, kenapa teroris. Dia masih bisa di situ ya, masih bisa terjadi acara itu. Seragam maksudnya itu gini loh, maksudnya acara itu kenapa masih bisa terjadi? Kan namanya membuat acara pasti kan lapor kan, izin, bener gak? Iya betul. Sudah dilarang. Kan sebelumnya kan sudah ditolak. Sudah dilarang, nggak boleh hadir Rizik itu loh. Jauh-jauh hari itu kan sudah dilarang itu. Sudah ditolak oleh warga dan PWI itu sudah menolak. Bukan menolak pengajian, tapi menolak kedatangan Rizik Syihab yang selalu memprovokasi, menghasut umat Islam untuk perang. Itu kan ada kemarin baru 2 hari di Madura itu. Dari hanya kelompok Rizik Syihab. Tapi dari ceramahnya itu provokasi semua isunya.
Makanya kan pada Saya nggak kira mau. yang peduli terhadap bangsa Indonesia semua mendidih darahnya melihat kejadian kemarin itu. Karena Aku apa? bilang munger, munger. FPI itu semuanya menggunakan senjata tajam. Itu foto-foto, video-videonya sudah beredar. Tapi yang dituduh itu kan PWI. Itulah biadab dan kejinya kelompok-kelompok teroris FPI ini. Mereka selalu memutarbalikkan fakta. Faktanya Timingnya mereka bagus. itu yang membawa senjata tajam. Itu banyak sudah video-videonya, foto-fotonya bahwa mereka itu sudah mempersiapkan dengan senjata tajam. Itu yang bawa celurit panjang banget itu juga ada itu videonya. Bukti loh itu. Itu kesaksian dari warga itu kan ada juga itu bahwa senjata-senjata mereka itu kan dititipkan di warung di warga-warga Pemalang. Betul. Dia kan sudah siap. Kalau PWI niat perang, Kita sapa dulu jajan juga. Bang Otong. Bang Otong, Assalamualaikum. Bang Otong, dari tadi masih diam. yang Kalau enggak nanti kita kasih kursinya ya buat yang lain atau dari pihak Habib ada yang mau naik. Otong keong-keongnya lagi nggak tahu ini kemana. Ini si Otong Balawi nih, si Otong Balawi buang aja itu. Masa? Yo. Aku tuh nggak usah ngelihat orang, dari sini aja aku udah tahu itu siapa-siapa. Ya, Duriyah ini keluarganya Mak Erot, makanya Mak Ripat, bau tubuh orang tahu, dia keren itu. Gini ya, Makanya ini bau Yai Wali TikTok aja gini nih, Yai Wali abis ini langsung naik ini, gitu kan bener aja ini. Apa itu namanya? Aku mau kasih dua bukti aja, dua bukti dulu. Kalau bukti puluhan saya. Bukti yang pertama adalah hal berita acara yang dilakukan pada tanggal 16 Juli tahun 2025 bertempat di ruang rapat Bakesbangpol Kabupaten Pemalang. Apa itu Bakesbangpol? Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Ini telah dilaksanakan rapat cipta kondisi terkait pengajian di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan dengan Ketua Panitia. Kesepakatan rapat pada hari ini di antara Imam Rosyadi, kemudian Muhammad, ini Imam Rosyadi dan Muhammad adalah pihak penyelenggara pengajian, bersama dengan Kiai Wahyudin dan Andi Rustono sebagai masyarakat dan pihak PWLS. Kesepakatannya adalah 1. Kegiatan tidak melanggar keamanan, ketertiban, dan ketentuan perundangan. 2. Tidak mengerahkan massa dalam jumlah yang banyak. 3. Ceramah tidak bersifat provokatif. 4. Menjaga kerukunan, persatuan, dan kesatuan bersama. Ini masing-masing ditandatangani oleh 4 nama, Imam Rosyadi, kemudian Pak Muhammad yang Ketua FPI Pemalang ini, lalu Pak Wahidin, dan kemudian Pak Andi Rustomo. Berikut ini saya tampilin, izin menampilkan video sebentar. Video ini adalah sore hari atau siang hari sebelum kejadian di malam Kamis, yakni Rebo malam Kamis. Ini yang akan saya tampilkan ini video hari Rabu. Kliknya mana sini? Nah ini adalah diskusi antara kepala desa. Kepala desa dengan pendukung atau orang-orangnya Rizik Syihab. Host nggak bisa digedein tak host? Hostnya mana? Nah ini ya. Ini sudah digedein kok. Nah ini lihat ya. Kok malah kecil meneh?
Sini digedein, Has. Udah gede, udah gede. Udah ini ya. Bentar, diem semua. Belum. Ini diskusi antara Bapak Kades Pegundan dengan tamu, yakni massa. Karena di perjanjiannya kan nggak boleh bawa massa banyak. Ternyata sore hari pendukung Rizik Syihab sudah mendatangkan orang-orang seperti ini. Mari kita simak 1 menit ini, silakan. Kan ada 2 organisasi dalam itu di mana? Saya dulu itu mana-mana. Hanya di tasam ya itu di tengah-tengah. Saya udah di tengah. Sekarang saya aja sekarang ini Pak, kalau saya di sini Udah centeng-centeng gitu ya. Udah kayak nggak punya agama. Sabar dulu nanti sabar. kalau Putri Sembilan sembilannya kita jadi akan sidang agama yang berarti yang mulai dulu Pak nanti bukan. Iya, kita negara bicara ya Pak. Cuman saya boleh coba lagi. Saya duduk manis sama anak tanggung jawab. Iya, saya tiap hari. Bagaimana caranya? Baik, jadi yang baju biru itu Pak Kades ya, kemudian yang diajak ngobrol itu adalah orang-orang luar desa setempat yang ngakunya datang ingin mengawal Rizik Syihab. Terima kasih, lanjut yang lain. Aku tak makan dulu. Itu potongannya dari penampilannya aja mereka tuh udah kayak centeng-centeng dan wajah-wajahnya aja kayak preman semua kan gitu. Kayak orang-orang nggak punya agama karena orang-orang muka-muka nggak sholat udah didoktrin masuk surga. Ya, jadi ngapain sholat kan gitu. Itu kan ada videonya juga atau DVD-nya nggak tahu siapa, tapi ada yang video itu yang bikin awal pertama itu sakira aja kayak preman semua gitu. Assalamualaikum. Kayak nggak ada adab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk memahami jaring-jaring dan akar rumput kaum Habib di Indonesia, kita harus memahami akarnya dari mana. Kita harus memahami kandangnya di mana saja. Pemalang, Pekalongan, Madura, Bogor. Kita harus tahu di mana mereka memiliki mayoritas pendukung supaya kita bisa memetakan kekuatan mereka. Itu dulu, lanjut. Oh, Pemalang itu juga markasnya mereka yang besar kan? Ya kan ono Lutfi to, piye to kan ono Lutfi to, piye to. Pemalang, Pekalongan, ya itu kandang paling utama mereka karena di sana ada pimpinan tertinggi kaum Habaib adalah Ahmad Lutfi, pimpinan tertingginya. Pasuruan iki yo bagi kabib saudara. Pasuruan iki ketua. Untuk wilayah wetan, Pasuruan, Madura untuk wilayah wetan. Tempatku nggak ada itu kayak sing mungkin. Iya, sekarang ini sudah banyak yang sadar. Yang cerdas-cerdas itu sudah sadar. Tinggal yang super akut, tolol, goblok yang masih ikut dengan Habib. Yang sadar itu banyak sudah. Yang cerdas-cerdas berilmu itu sudah sadar sekarang. Karena nggak sadar itu yang rumahnya deket-deket situ aja, masih mondoknya masih karena di sudah situ aja. jelas agenda kaum Ba'alawi ini satu ingin menguasai umat Islam. Keduanya agenda besarnya itu ingin menguasai Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam ini, saudara. Pengen kita harus sadar. Intinya pengen dikilafahkan Indonesia itu. Mereka itu melakukan apa saja dengan segala cara, termasuk bekerja sama dengan Amerika, Inggris, Jerman. Itu mereka lakukan untuk menguasai bangsa Indonesia ini. Kita semua sudah paham saya kira, karena di era keterbukaan ini di media-media itu para politikus, para ahli itu sudah berbicara siapa ini FPI, siapa itu HTI, siapa itu PKS. Intinya kita sebagai bangsa Indonesia harus waspada terhadap para tokoh-tokoh yang memainkan kedok-kedok agama untuk tujuan politik
seperti Rizik Syihab itu selalu menggunakan identitas agama. Sejatinya mereka itulah dajjal-dajjal akhir zaman, penjual-penjual agama. Bang Dole, yang bertopeng agama. Ini pemerintah nggak bisa menyelesaikan masalah ini ya, bisa terulang lagi peristiwa 65 ini, saudara. Bang Sudi, Mbok Doleng, Rizik Syihab, Bahar Smith itu cuman pion, mereka cuman alat. Iya betul, tapi mereka Panglima dari seluruh pion ini, sekarang bersama Prabowo, Ahmad Lutfi. Dialah panglimanya, dia yang menggerakkannya, dia yang mengumpulkan dana lewat jaringannya. Bagaimana pembegalan sejarah para pahlawan, bagaimana pembuatan makam-makam palsu. Bayangkan dari satu makam palsu per tahun mereka bisa mendapatkan miliaran rupiah untuk mendanai pergerakan mereka. Itu ngeri loh ini. Mereka mencoba membelokkan sejarah untuk memberikan peluang bagi anak cucu mereka menjadi penguasa di negeri ini. Generasi mereka yang mereka perjuangkan, generasi muda mereka ke depannya, supaya generasi mereka ke depannya menjadi pemimpin bangsa ini, penguasa bangsa ini. Jadi program mereka jangka panjang. Kita harus memahami itu. Lanjut. Harus diberantas dari sekarang. Jadi yang datang aja modelan centeng-centeng itu, petantang-petenteng semua kayak gitu, yang datang itu centeng-centeng itu. Petantang-petenteng gak ada adab, duduknya kayak preman semuanya, sok jago gitu. Iya, padahal mereka itu kan tamu. Itu tamu sebetulnya kan. Tapi gayanya itu seolah-olah paling... Enggak, mereka kan, berarti kan mereka itu kan tamu undang, otomatis dia tuh udah dipersiapkan. Wah, ini wis enggak tegas apa-apa, intinya itu kalau maju di depan. Pinter dia memilih tamu. Wong dugdeng menake ngomong nek wong Jawa itu wong dugdeng. Jadi pusat kejahatannya itu di Pekalongan ya. Iyalah pasti. Betul, saudara. Saya kira itu bukan rahasia. Bukan rahasia umum, saya kira semua sekarang sudah tahu. Karena mereka juga setelah dilengsarkan dari Jatman itu kan membuat wadah baru, yaitu Jatma. Apa artinya? Itu untuk mempertahankan keagamaan mereka seolah-olah mereka itu masih eksis. Itulah contoh-contoh Dajjal itu ya seperti itu. Selalu menipu umat dengan pedok-pedok agama. Kamu panas ya enggak, Ronggo? Kamu panas ya? Selagi ya orang 4 ini nggak diruntuhkan ya, nggak bakalan aman negeri kita ini. Dibentur-benturkan anak bangsa. Siapa orang 4 ini? Ya Imam Munyil. Ya,